Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Menatap Syauta di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia di Dayakolot. Hari ini adalah tanggal 9 Juni tahun 2021. Mari kita masuk ke ibadah di minggu kedua di bulan Mei hari ini. Mari jemaat yang terkasih, siapkan hati kita untuk memuji menaikkan nama Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Allah yang perkasa, Allah yang sangat baik. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Tak terasa hari demi hari kami lalui dan Engkau tetap pelihara kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan untuk datang kepadamu Tuhan. Berkati semua yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, terutama jemaat Tuhan, dan siapapun yang menyaksikan. Biarlah setiap firman Allah ketika diberitakan ada kuasa kesembuhan, ada pemulihan, ada sukacita, ada jalan keluar. Urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan ini sehingga bisa sampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini minggu kedua di bulan Mei, ya tanggal 9 tahun 2021.
Nah, minggu yang lalu kita udah belajar tentang bagaimana banyak orang percaya gagal karena mereka tidak tahu cara membangun hubungan. Jadi membangun hubungan adalah yang Yesus ajarkan. Bahkan survei membuktikan, saudara, ada banyak keberhasilan seseorang dimulai daripada kuatnya dia membangun hubungan. 85% survei itu menunjukkan bahwa membangun hubungan itu membuat orang berhasil, saudara. Amin. Saudara dagang, jualan, saudara apapun juga bersaudara, berkumpul suami istri. Kalau kita tidak mampu membangun hubungan, maka saya pastikan hidup saudara akan mengalami namanya kesulitan. Ya. Nah, hari ini mari kita lanjutkan, saudara. Apa sih syaratnya membangun hubungan sehingga hari-hari kita bisa mengalami Kristus dalam kehidupan kita? Tentunya firman Tuhanlah yang kita pakai karena kita percaya kepada firman Tuhan. Nah, saudara, satu kali Yesus ngajar kepada 5.000 orang dan beberapa hari kemudian tidak ada makanan karena mereka tidak bisa pulang. Nah, Matius 9 ayat 36 berkata begini. Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan akhirnya Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, dikatakan sini belas kasihan. Jadi yang pertama untuk membangun hubungan, Yesus memberikan contoh belas kasihan melihat orang banyak yang lelah dan terlantar itu. Ya. Jadi kita harus punya belas kasihan. Melihat pasangan kita kelaparan, kita harus punya belas kasihan. Melihat anak kita kurang gizi, saudara harus punya belas kasihan. Jangan biarkan hati kita mengeraskan hati sehingga hubungan kita akan terputus. Dengan Tuhan pun, saudara harus tahu, ketika saudara menyembah ilah lain, sebetulnya saudara sedang berzina. Saudara tidak punya belas kasihan kepada yang Tuhan ajarkan. Ya. Nah, Markus 1 ayat 41 berkata, ini tentang orang yang sakit kusta. Dia minta kepada Tuhan, tahirkanlah aku, ya guru, kalau engkau mampu. Yesus menjawab begini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Karena orang sakit kusta ini bertanya pada Tuhan, kalau engkau mau Tuhan, tahirkanlah aku. Yesus bilang, aku mau. Kenapa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, saudara, bangun hubungan itu kita punya harus sifat yang seperti Allah, yaitu apa? Belas kasihan. Banyak orang dimanapun juga ketika ada musibah, kita harus punya hati yang belas kasihan. Tapi harus terukur, saudara. Belas kasihan dalam artian begini, Tuhan Yesus melihat kalau menolong orang, dia melihat orang ini bisa bertobat, berubah atau tidak. Kalau ditolong tidak bisa berubah, nggak usah ditolong, percuma. Apa gunanya ditolong? Karena kalau ditolong pun dia tidak bertobat, malah dia tambah menjadi-jadi. Itu jangan, sudah. Tuhan kasih hikmat yang bisa terukur ketika kita melihat orangnya, ya. Jika tidak memiliki belas kasihan, maka pastilah Anda tidak bisa membangun hubungan. Karena tanpa memiliki belas kasihan, Anda akan merasa cepat capek hati. Iya. Kita harus punya belas kasihan bahwa intinya hidup kita adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sehingga sangat mudah melihat kesalahan orang lain, saudara. Kita harus punya belas kasihan. Apapun dimanapun juga dalam membangun hubungan, apalagi orang baru menikah, saudara harus punya belas kasihan. Apalagi kalau saudara punya pasangan yang jomplang. Jomplang dalam artian dalam masa pendidikannya jauh. Saudara mungkin profesor, sementara pasangan hanya SD tamat. Saudara, itu harus banyak belas kasihan. Ya, harus banyak belas kasihan. Saudara di tempat kerja, kalau saudara melihat OB misalnya mungkin pekerjaan jabatannya rendah sekali. Nah, saudara mungkin orangnya yang biasa kerja keras, perfect, sementara dia nggak pernah dididik secara perfect. Saudara harus punya belas kasihan, kasih waktu buat dia agar dia bisa menyesuaikan diri. Amin. Sehingga semua apa yang kita kerjakan, kita lakukan dapat berhasil, saudara. Ya, semoga firman Tuhan yang pertama ini adalah belas kasihan, saudara menangkap hal itu. Amin. Nah, selanjutnya hal yang selanjutnya, saudara. Ya. Nah, ada satu kisah nyata, saudara, namanya Helen Keller, wanita yang cacat pertama yang mendapat gelar sarjana pada zamannya. Ia mendapat penghormatan tertinggi dari Ratu Inggris, seorang yang gigih,
memperjuangkan hak-hak orang cacat, ditolong oleh suster namanya Suster Annie Sullivan. Karena apa? Belas kasihan. Jadi Helen Keller ini dari kecil sudah dibuang oleh keluarganya karena keluarganya sudah tidak tahan. Dia sering mencederai orang, gila, ya, dan cacat segala macam, buta, bisu dan apa segala macam. Sudah dia masuk rumah sakit jiwa. Sampai kepala atau direktur rumah sakit jiwa itu angkat tangan, tidak bisa bikin apa-apa, sehingga dia dikurung. Nah, satu kali Suster Annie Sullivan ini sudah datang kepada kepala rumah sakit jiwa itu meminta, beri saya waktu 1 jam aja untuk saya melayani Helen Keller ini. Dan akhirnya saudara, hari demi hari, setiap hari saudara, karena belas kasihan suster ini saudara, sehingga Helen Keller ini saudara bisa sembuh dan pulih karena apa? Belas kasihan. Satu kali dia diajak keluar dan makan bersama Suster Annie Sullivan ini, sehingga akhirnya dia bisa sehat, dia bisa kembali pulih, dia bisa bangun hubungan dengan orang, dan akhirnya dia bisa dapat gelar sarjana tertinggi buat orang cacat, saudara. Ini terjadi, saudara, ya, di Inggris ya, Pak. Ya, jadi belas kasihan itu penting. Belas kasihan itu ada kuasa, ada dampak. Garam itu, saudara, ada dampak, ada kuasa. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah, saudara, mari kita mari kita buka firman Tuhan, Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat ke-7 berkata begini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Lukas 6 ayat 3 berkata begini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi yang kedua adalah kita harus murah hati, saudara. Kemurahan adalah sukacita memberi yang paling besar yang dapat Anda berikan kepada orang lain. Murah hati artinya, saudara, cepat menolong orang, saudara, ya. Menolong orang, dan karena saya kasih tahu juga, saya nasihat ini, kalau menolong orang atau kita murah hati, kita harus biasa melihat situasi, kondisi dan keadaan, sehingga apa yang kita kerjakan mereka dapat melihat Kristus dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi jangan sia-sia kalau kita murah hati. Ya, ada banyak orang murah hati, tapi banyak dimanfaatin orang. Nah, kita harus bisa mengukur hal itu. Yang kedua, yang pertama tadi adalah saudara harus punya belas kasihan. Yang kedua, membangun hubungan itu syaratnya adalah kita harus murah hati. Dikatakan Lukas 6 ayat 3 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, kita harus murah hati. Jangan maunya diberi terus, tapi kita harus memberi, ya. Yang ketiga adalah pengampunan, saudara. Matius 18 ayat 21 dan 22 berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ini yang Yesus ajarkan, saudara. Sehingga pengampunan itu harus terjadi setiap hari dalam kehidupan orang percaya, ya. Suami, istri, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, dengan tetangga, dengan siapapun juga. Mari kita buat pengampunan. Pengampunan itu sudah indah, saudara. Jika keluarga Anda sedang dalam masalah dan ingin dipulihkan, tidak ada kata lain, pengampunan. Ada banyak orang yang gagal, saudara, membangun hubungan karena dia tidak memberikan pengampunan. Amin, ya. Tuhan Yesus mengajarkan berapa? 70 kali 7 kali. Dan saya percaya nggak mungkin satu orang, saudara, berbuat dosa sama saudara dalam satu hari bisa 70 kali 7 kali. Ya, tidak mungkin. Jadi hal yang berikutnya, yang ketiga adalah pengampunan penting kita punya. Pengampunan itu, saudara, bukan omong kosong. Pengampunan itu praktek, saudara. Karena saya mengalami, saya praktek melepaskan pengampunan. Tidak enak sayanya, tapi Tuhan yang mengajarkan kepada saya bahwa saya udah berdosa jauh lebih banyak. Tuhan aja mengampuni saya. Dan saya, orang lain berdosa sama saya sedikit sekali, saya harus bisa melepaskan pengampunan. Kalau saudara buka firman Tuhan dari tadi dikatakan dari Matius 18 ayat sebelumnya, sebelum 21, saudara baca, itu adalah seseorang yang tidak mau melepaskan pengampunan, padahal dia diampuni sedemikian banyak sekali oleh Tuhan.
tapi dia tidak mau mengampuni, dan akhirnya orang itu dimasukin ke dalam penjara sampai dia selesai bisa melunaskan hutangnya. Ya. Jadi yang ketiga adalah pengampunan, saudara. Nah, hal yang berikut, hal yang keempat adalah, mari kita buka firman Tuhan Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi hal yang keempat adalah kita harus punya rendah hati, ya. Ayatnya Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, karena rendah hati itu, saudara, bisa membangun hubungan yang kuat di dalam kehidupan kita orang percaya. Orang yang rendah hati berani mengakui kesalahannya sendiri dan berani meminta maaf. Jadi perlu kerendahan hati. Apalagi saudara kalau dengarkan firman Tuhan, saudara sedang dinasihatin, saudara perlu rendah hati. Karena saudara kalau tidak punya rendah hati, saudara tidak tahu, tidak akan mengerti apa kesalahan saudara. Karena di sini dikatakan orang yang rendah hati berani mengakui kesalahan sendiri dan berani meminta maaf. Ya. Miliki hal ini agar hidup saudara mengalami kasih karunia Tuhan setiap hari. Saya tidak mungkin berkhotbah tentang permen terus, karena saudara harusnya secara umur saudara harusnya menjadi pengajar, saudara. Bukan didorong-dorong lagi, tetapi saudara sudah dewasa, harusnya mendukung pelayanan di gereja, mendukung pelayanan gembala sidang. Saudara harusnya membantu pelayanan karena saudara secara umur saudara sudah dewasa. Inilah firman Tuhan. Hal-hal yang sebetulnya saudara harusnya ngerti tiap hari. Ini tiap hari terjadi, saudara. Ya, ayat selanjutnya, saudara, setelah kita rendah hati, kita belajar tentang lemah lembut, saudara. Di dalam Matius 11 ayat 29 berkata begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, ya, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini Matius 11 ayat 29, lemah lembut, ya. Ini pertama kali Yesus berkata, saudara, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Yesus mengajarkan belajarlah pada Dia, pada Yesus, pada Tuhan, pada Allah yang kita kenal dalam nama Yesus, yang telah menebus dosa saudara dan saya. Dia belajar apa? Belajar lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Dia lemah lembut, saudara. Dengar orang, saudara, kalau bersalah minta ampun. Dia lemah lembut menerima, tapi dia tegas, saudara. Kalau ada jahat, kesalahan orang yang sengaja, dia tegas menolak. Dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah, ya. Dikatakan, sekali lagi saya katakan, Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, lemah lembut, saudara. Jadi saudara bukan lemah gemulai, ya, bapak-bapak, bukan lemah gemulai, lemah lembut. Matius 5 ayat 5 berkata begini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, artinya saudara, di bumi ketika saudara hidup, saudara kalau lemah lembut, saudara akan mengalami berkat-berkat secara jasmani, ya. Seseorang dikatakan lemah lembut jika orang tersebut tidak egois, ya, tidak egois dalam mempertahankan haknya. Misalnya mengampuni itu saudara sakit, saudara. Tetapi dia melepaskan pengampunan, itu melepaskan haknya dan mudah menyerahkan haknya kepada Tuhan, itu pengampunan. Jadi lemah lembut. Hal yang berikutnya adalah lemah lembut. Seorang dikatakan lemah lembut jika dia tidak egois. Dia melepaskan haknya kepada Tuhan. Ya. Sehingga hari-hari kita tidak akan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan. Lihat aja saudara kalau berusaha dagang apa, kalau saudara lemah lembut, ya, menerima orang yang beli buyer kalau datang, saudara coba lemah lembut, ya. Ada yang bisa dibantu Pak, Bu, ya. Tentu orang yang datang pun merasa enak untuk membangun hubungan dengan saudara. Tetapi kalau saudaranya diam, mukanya merengut, apalagi pasangan suami istri, bangun pagi-pagi udah merengut, ya, ditanya diem aja, saudara, itu saudara sedang memutuskan hubungan. Jadi tidak boleh terjadi pada orang percaya. Nah, yang terakhir adalah kesabaran, saudara.
Ya. Inilah kualitas kelima jika membangun hubungan. Anda harus memiliki kesabaran, meskipun ketidaksabaran seringkali berkuasa atas hidup kita semua. Ya, kita harus sabar, saudara. Ketika satu kali saya berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran. Tiap hari, saudara, semenjak saya berdoa minta kesabaran, tiap hari saya tidak sabar. Saya langsung meluap emosi karena saya tidak sabar. Ternyata Tuhan ajarkan banyak hal yang membuat saya tidak sabar. Tiap hari Tuhan tegur, dikasih tahu, artinya kamu masih butuh aku. Tiap hari kita butuh Tuhan, saudara. Untuk apa? Belajar sabar. Ya. 1 Korintus 13 ayat 4 berkata gini, kasih itu sabar. Ini buah roh, saudara. Kasih itu sabar. Kalau saudara memiliki Tuhan, ya saudara harus sabar, saudara. Apa? Ini waktunya sudah habis, tidak bisa, saudara harus sabar. Ya. 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih itu sabar, murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Rupanya ini kualitas Allah. Kualitas Allah. Hubungan itu adalah kunci kehidupan sebenarnya. Inilah yang Tuhan Yesus kerjakan di Kalvari. Kenapa dia harus saudara naik ke salib? Karena dia untuk memulihkan hubungan saudara dengan Bapa di surga, hubungan saya dengan Tuhan, sehingga bisa pulih. Karena apa? Melalui darahnya, melalui nyawanya, melalui tubuhnya, melalui luka-luka, kita semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu makanya saudara, kualitas hidup di dunia ini sebetulnya, kalau kita saja benar-benar ikut Tuhan, maka kita akan mengalami berkat-berkat yang Tuhan telah janjikan. Seperti Mazmur 1 ayat 1. Ya. Apapun yang dikerjakannya pasti berhasil. Kenapa? Karena ada kasih. Kasih itu saudara dikatakan apa? Galatia 5:2. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya. Jadi kita memiliki karakter Bapa di surga itu, saudara, kehidupan kita akan semakin lama semakin berhasil. Kenapa? Karena inilah memang syarat-syaratnya membangun hubungan. Ya, saya tidak panjang, saudara, tapi jemaat yang terkasih, janganlah kita anak-anak terus jadi kanak-kanak. Ketika aku kanak-kanak, firman Tuhan berkata, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku bertindak seperti kanak-kanak, tetapi aku telah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Dan aku beranjak dewasa. Ambil tanggung jawab, saudara. Kedewasaan itu ambil tanggung jawab. Ambil tanggung jawab, ambil berdoa buat gereja, berdoa buat gembala sidang, saudara. Mulai saudara bantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Dukung. Itu artinya saudara berbuah. Saudara mengalami buah. Jangan hanya bertumbuh. Ada saya banyak ketemu orang berpuluhan tahun, saya bertumbuh Pak, tapi buahnya nggak ada. Ya, buahnya ada sudah. Kasih itu sabar. Ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai, kesabaran itu buah roh, saudara. Ya, kemurahan, kebaikan. Cek diri saudara. Saudara perlu punya kelemah lembutan, sehingga saudara berani mengakui kesalahan. Lemah lembut, saudara. Ya, rendah hati. Saudara harus kalau diajar, belajarlah rendah hati. Ya. Amin. Seperti Tuhan Yesus mau rendah hati. Tuhan Yesus mau naik ke Kalvari. Padahal dia tahu dia sangat menyakit. Dia Allah, dia Tuhan, tapi dia rela menjadi manusia, menebus dosa saudara dan saya. Luka-lukanya itu saudara, jumlahnya kalau diselidiki, jumlah dari cambukan itu saudara sama persis dengan penyakit yang ada di dunia ini. Sehingga saya percaya, siapapun saudara yang sakit, saudara percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan akan memulihkan sakit penyakit. Amin. Mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi mulailah menjadi dewasa. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasihmu ya Tuhan, kasihmu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling
mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap jemaat yang hadir menyaksikan. Berdoa, mari biarlah Engkau bertumbuh, bertambah dewasa. Mari belajar melepaskan pengampunan, belajar lemah lembut, lepaskan hak kepada Tuhan. Belajar rendah hati sehingga engkau mengerti apa kekurangan. Sabar dalam segala hal. Mari sabar, saudara. Jangan terburu-buru hidup. Karena sabar adalah buah roh. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan. Dari keluarga Andri Tuhan, keluarga Joan, keluarga Pasimon, keluarga Eksa, keluarga Om Tuhan Harmoyan. Kau lawat dalam nama Yesus, sehingga hari-hari mereka Tuhan, walaupun secara online ibadah, mereka mengalami pertumbuhan di dalam menghasilkan buah roh. Tidak saja mereka tahu kebenaran, tetapi mereka melakukan, mampu mempraktekkan. Karena pengampunan itu praktek, kasih itu praktek, kesabaran itu praktek, saudara. Kelemah lembutan itu praktek, bukan teori. Praktekkan dalam hidup saudara. Maka sama seperti Bapa di surga lemah lembut, engkau pun mengelemah lembut. Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Aku berdoa buat keluarga Kiki, engkau berkati juga lawat dia dimanapun dia berada, agar dia mengalami juga buah-buah roh dalam kehidupannya. Keluarga yang lain juga yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu, lawat Tuhan. Bahkan keluarga besar Syauta di Dayakolot, engkau berkati dalam nama Yesus. Tetangga kami kiri kanan juga engkau berkati Tuhan, sehingga Tuhan bisa mengalami Tuhan setiap hari Tuhan. Begitu juga bangsa negara kami yang saat ini sedang Tuhan melawan pandemi. Tuhan, mari engkau berkati pemimpin kami, presiden kami, berkati Pak Jokowi Tuhan, berkati semua Tuhan pemerintahan setempat, agar bisa Tuhan makin hari kami makin sehat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Berkati anak kami juga, Maria Yosi, cucu kami Marsha, berkati Tuhan, saya akan kuatkan. Berkati juga anak kami Kleman yang di Jerman, yang mulai sekolah lagi, Kau berkati dalam nama Yesus. Berkati pekerjaannya, saya akan kuatkan dia. Berkati anak kami juga Elia yang sebentar lagi kuliah, Kau berkati, saya akan kuatkan. Terima kasih buat kelulusannya Tuhan. Berkati Tuhan juga Tuhan istri kami, ya, makin hari Tuhan makin mengasihi Tuhan. Berkati juga pekerjaan usahanya, kesehatannya Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di Dayakolot ini, terutama di tempat kami. Hamba-Mu pribadi yang tidak bisa apa-apa dan banyak kelemahan ini, mari Tuhan berkati urapi agar terus semangat di dalam Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa terus memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan segala pujian, segala hormat kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam demi nama Yesus, mari semua yang diberkati dan mengalami Kristus katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.